Shalom, kita ketemu kembali dalam acara Mimbar Online pada saat ini. Sekarang kita akan belajar bersama di dalam Injil Markus pasal yang kelima, di mana diceritakan ada satu peristiwa pada saat Yesus pulang dari Gadara dan di pantai orang banyak sudah berkerumun untuk mengikuti Yesus. Dan pada saat itu ada seorang kepala rumah ibadah yang datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan karena anaknya sedang sakit. Mari kita baca bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah di hadapan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara-saudara, ini menarik sekali. Seorang kepala rumah ibadat, dia datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Adalah suatu keberanian yang luar biasa yang harus dibuat oleh Yairus untuk mendatangi Yesus. Hal itu dikarenakan para pimpinan orang Yahudi sangat antipati dengan apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kemudian ayat yang ke-25, adalah di situ seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Di dalam perjalanan dari tepi danau ke rumah Yairus, yaitu kepala rumah ibadat itu, di tengah jalan rupanya ada seorang perempuan yang mengalami sakit selama 12 tahun, sakit pendarahan. Dan dia sudah mendengar banyak hal tentang Yesus, tapi belum berkesempatan untuk menemuinya atau untuk bertemu dengannya, untuk meminta pertolongan. Karena banyaknya orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, sehingga perempuan ini pun kesulitan untuk mendatangi Yesus pada waktu itu. Kemudian ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaiknya keadaannya semakin memburuk. Adalah sangat kasihan perempuan ini. Dia menghabiskan seluruh hartanya untuk mengobati pendarahannya. Dia datang dari satu tabib ke tabib yang lain, tetapi gantinya kesembuhan yang didapat, kondisinya semakin memburuk. Putus harapan. Dia berharap ada yang bisa menolong, dan dia mendengarkan bahwa Yesus telah banyak melakukan mujizat. Timbul keinginan di dalam dirinya untuk datang kepada Yesus. Tetapi apa daya, banyak orang yang menghampiri Yesus, banyak orang yang mengikuti Yesus, sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun wanita ini untuk mendekat kepada Yesus. Ayat berikutnya, ayat yang ke-27 dikatakan, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sehingga katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, hal ini menarik. Dia sudah pergi ke banyak tabib, sudah menghabiskan banyak uang,
keadaannya semakin memburuk. Tetapi ada satu keyakinan di dalam dirinya, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Kemudian ayat yang ke-28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, ada satu hal yang menarik yang terjadi setelah itu, yaitu Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Kemudian murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang banyak ini mengikuti engkau. Orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu ia memandang sekelilingnya, lalu siapa yang telah melakukannya hal itu? Perempuan itu yang menjadi takut, gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depannya Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Yesus memandang perempuan itu berjongkok dan katanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara, pada waktu peristiwa ini, Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid katakan, banyak sekali yang berdesak-desakan. Tapi bagaimana engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Perempuan ini gemetar, takut. Bukan takut untuk dapat marah atau takut untuk dapat hukuman, tapi dia mengetahui ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, yaitu dia menjadi sembuh. Dia menjadi sembuh. Di dalam bahasa Inggris kata anakku, ya, saya akan bacakan, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Artinya dia memanggil perempuan ini dengan kata anak perempuan, anakku perempuan. Tahukah kita bahwa perempuan itu adalah lambang jemaat? Perempuan adalah lambang gereja. Gereja mengalami kondisi pendarahan yang menaun dan banyak usaha yang dilakukan, tetapi tidak kunjung sembuh. Pada saat gereja mempunyai satu tekad, hanya menggunakan kebenaran Kristus, jubah kebenaran Kristus, maka gereja akan disembuhkan. Di dalam Alkitab, semua angka mempunyai arti yang signifikan. Tadi dikatakan anak Yairus adalah perempuan. Wanita yang pendarahan ini juga perempuan. Tadi dikatakan wanita ini 12 tahun mengalami pendarahan. Nanti kita akan temukan bahwa anak Yairus usianya juga 12 tahun. Apakah ini kebetulan? Ini tidak kebetulan. Ada satu maksud Tuhan yang dituntun oleh Roh Kudus menuliskan di dalam Injil Markus ini. Adalah satu maksud Tuhan untuk memberitahukan bahwa ada kuasa di dalam kebenarannya. Ada kuasa di dalam diri Yesus Kristus yang boleh menyembuhkan perempuan ini yang melambangkan gereja. Saudara-saudara, suatu pelajaran yang kita boleh ambil, jubah yang dikenakan Kristus adalah jubah kebenaran. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10, kita akan baca bersama-sama. Yesaya 61 ayat yang ke-10 dikatakan, aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Luar biasa. Dan apa yang terjadi dengan pendarahan yang dialami wanita tersebut? Wanita tersebut menjadi sembuh.
ada satu hal yang perlu kita pikirkan. Pada saat perempuan mengalami pendarahan, yang pertama dia harus membalut pendarahannya supaya tidak berceceran, karena pada waktu itu dianggap najis, dan apabila orang mengetahui hal tersebut dia akan dilempari dengan batu. Dan itu juga sudah diterangkan di dalam buku Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6. Demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Saudara-saudara, pembalut yang digunakan itu di dalam buku Yesaya dikatakan kain kotor. Kebenaran kita, kebenaran manusia sama seperti yang dikatakan di dalam buku Yesaya 64 ayat yang ke-6. Semuanya najis, kain kotor. Tetapi jubah kebenaran Kristus yang boleh menyelimuti kita, dan kita adalah kebenaran-kebenarannya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran Yesus Kristus, maka semuanya akan ditambahkan, semua akan dipulihkan, semua akan didapat. Karena apa? Karena kita mengenakan jubah kebenaran Kristus. Ada masalah yang kedua. Apabila wanita itu mengalami pendarahan, wanita tersebut tidak bisa berbuah, tidak bisa melahirkan, tidak bisa beranak. Saudara-saudara, gereja yang menggunakan kebenarannya sendiri tidak akan bisa berbuah, tidak bisa menjadi banyak, menjadi multiply karena menggunakan kebenarannya sendiri. Saudara, mulai sekarang kita ketahui bahwa kebenaran Yesus Kristuslah yang harus menjadi kebenaran kita. Ayat berikutnya yang kita boleh pelajari di dalam buku Markus tadi, peristiwa itu tidak hanya berhenti pada saat ada wanita di tengah jalan mencegat Kristus untuk mengambil kuasa yang daripadanya dengan menjamah jubahnya. Kemudian peristiwa ini terus berjalan, dan apa yang terjadi? Diberitahukan kepada Yairus, yaitu kepala rumah ibadat itu, bahwa anaknya telah mati. Anaknya telah mati karena tidak segera datang. Kemudian Yesus katakan, jangan takut, percaya saja, ya. Di dalam ayat yang ke-30, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada mereka, kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Saudara-saudara, setelah masuk di rumah dengan orang tuanya, dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Yesus meletakkan jubahnya di atas anak itu dan mengatakan apa? Talitakum, yang artinya, hai anakku, bangunlah. Dan saat itu juga anak itu bangun, dan anak itu usianya 12 tahun. Adalah bukan kebetulan seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, seorang anak perempuan yang usianya 12 tahun sakit dan mati. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada kuasa untuk menyembuhkan, ada kuasa untuk membangkitkan, dan kuasa itu tetap berlaku dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saat ini, bagi siapa saja pendengar acara ini, apabila Anda merasa sedih, apabila Anda merasa khawatir, apabila Anda merasa takut, apabila Anda merasa putus asa, lihatlah kepada Yesus. Karena ada kuasa di dalam dirinya, ada kuasa di dalam darahnya,
ada kuasa yang boleh menyembuhkan bahkan menghidupkan orang mati. Dan kuasa itu diberikan kepada kita saat ini, sekarang ini. Kuasa yang sama akan menjadikan kita hidup, menjadikan kita bersemangat, menjadikan kita menang di dalam menghadapi segala apa yang kita hadapi saat ini. Kuasa yang sama memulihkan segala, bukan hanya sakit, bukan hanya kematian, tetapi segala hal termasuk Kristus boleh mengendalikan apa yang sedang terjadi di atas dunia ini, dan dia memeliharkan anak-anaknya. Dia boleh memeliharakan anaknya dengan kuasa yang sama yang diberikan kepada perempuan itu ataupun anak Yairus. Dan kuasa itu ada pada saudara, ada pada saya. Kuasa itu telah diberikan karena kematian Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, tahukah bahwa kita semuanya adalah kebenaran Allah Bapa di dalam Yesus Kristus? Tahukah bahwa kita sangat dicintai oleh Kristus? Apabila kita merasa sangat dicintai, katanya jangan takut. Kita akan dilindungi, kita akan dipenuhi dengan segala kebutuhan kita. Kita akan dituntun, kita akan diurapi dengan kuasa yang dari surga. Kristus katakan, jangan takut, aku menyertai kamu dan aku memberkati kamu. Di dalam nama Yesus kami sampaikan berita baik ini, firman ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan memberikan putra-Mu yang tunggal supaya kami boleh memperoleh kebenaran Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan kami begitu dicintai, begitu dilindungi, dan begitu dicukupkan dengan segala hal yang dari surga, segala hal yang baik. Kami percaya Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mencintai Engkau. Di dalam nama Yesus kami layangkan doa ini. Amin.